Halo semuanya, hari ini saya dengan rekan-rekan saya sedang ada di Museum Rumah Ibu Inggit Garnasi. Sebelum kita memulai materi yang akan kita sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zara Fertian, absen 17. Perkenalkan, nama saya Alif Aulia, absen 4. Perkenalkan, nama saya Arya Syarif Nur Asaki, absen nomor 10. Perkenalkan, nama saya Makhaila Awali, absen 18. Perkenalkan, nama saya Rifata, absen 33. Perkenalkan, nama saya Nur Familia Febriani, absen 27. Setelah saya dengan rekan-rekan saya memperkenalkan diri tadi, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan. Indonesia telah melewati sejarah panjang sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan. Maka dari itu, berbagai tempat dan barang yang memiliki peranan penting dalam perjuangan itu biasanya diabadikan menjadi sebuah museum atau cagar budaya, agar rakyat dapat mempelajarinya dan mengenang peristiwa di balik itu. Salah satu bangunan yang dijadikan cagar budaya oleh pemerintah ialah Rumah Bersejarah Inggit Garnasi yang saya dan rekan-rekan saya sedang berada di sini sekarang. Begitulah pemerintah Kota Bandung menemaninya setelah diresmikan pada 23 Desember 2010. Terletak di Jalan Ciatel nomor 8, Kelurahan Nyengsirit, Kecamatan Astana Anyar. Inilah rumah istri kedua Soekarno yang menjadi saksi kegentingan dalam meraih kemerdekaan. Sebelum menjadi cagar budaya, Rumah Bersejarah Inggit Garnasi telah lebih dulu diresmikan menjadi museum pada 10 November 1997. Di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat melalui Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga. Sejak itu, nama jalan tersebut berubah menjadi Jalan Inggit Garnasi nomor 8, bertepatan dengan pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Inggit berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 073 TK 1997 tanggal 11 Agustus 1997. Jarak rumah Inggit hanya 500 meter dari Monumen Bandung Lautan Api. Bangunan ini berukuran 270 meter persegi, terdiri dari satu kamar tidur, satu ruang baca, satu ruang keluarga, satu kamar tidur, satu ruang tamu, satu dapur, satu kamar mandi, satu ruang serbaguna, teras, dan taman belakang. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa toko vitrin berisi replika batu pipisan, replika surat kawin, piagam penghargaan, dan sebuah lampu gembreng. Rumah bersejarah Inggit Garnasi memang tampak sepi, tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya. Tapi peristiwa ini sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pernah terjadi di sini, di rumah inilah Pak Soekarno belajar, ditempa menyusun strategi gagasan kemerdekaan. Banyak pertemuan penting dilakukan di dalam rumah ini. Inggit dan Soekarno tinggal di sini pada tahun 1926 sampai 1934. Rumah tersebut melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, PNI 4 Juli 1927 yang kemudian diganti menjadi Partindo 29 April 1931. Rumah Bersejarah terikat sangat kuat dengan para perjuang karena disinilah para pelapor kemerdekaan Indonesia berkumpul. Yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua Agus Salim, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Muhammad Hatta, yang kelima Sutomo, dan lain-lainnya. Mereka sering mengadakan pertemuan di rumah Inggit, berbagi ide gagasan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Museum ini rencananya akan dikembangkan sebagai pusat studi peranan kaum ibu dalam pejuang bangsa. Hal tersebut berujung untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda terhadap Indonesia. Museum ini rencananya akan dikembangkan sebagai pusat studi peranan kaum ibu dalam perjuangan bangsa. Hal ini
bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi muda Indonesia. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi oleh pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini tetap terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami perubahan. Saat ini memang tampaknya rumah bersejarah Inggit generasi kurang diminati karena namun pemerintahan setempat terus melakukan perubahan demi mengenalkan museum ini kepada generasi pemuda. Inggit Garnasih lahir pada 17 Februari 1888 di Desa Kemasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dalam surat nikahnya, usia Soekarno tercantum 24 tahun, padahal 22, sedangkan Garnasih 23 tahun, padahal 35 tahun. Ketika Soekarno berpindah-pindah penjara, mulai dari Bancai lalu ke Sukamiskin, Garnasih harus berjuang sendiri demi menyambung hidup. Ia hampir setiap hari berpuasa, menjahit, menjual bedak yang dibuatnya sendiri, pakaian, kutang, peralatan pertanian, serta menjadi agen sabun. Selain itu, ketika Bung Karno diasingkan ke ND, Bengkulu, dan Flores, Inggit berserta keluarganya selalu ikut kemanapun sang suami pergi. Hingga tiba masanya Bung Karno menginginkan keturunan, namun Inggit tidak dapat memberikannya. Inggit pun kembali ke rumahnya di Bandung setelah Soekarno menceraikannya dan menikahi Fatmawati. Sekian dari kelompok 6 dan